Salam, salam sejahtera buat kita semua. Berkat hari ini saya berada di lokasi kediaman Asrama Putri Batang Asi Pambelum, Palangkaraya. Saya Bu Pendeta Yuliantina dari Jemaat GKE Langkai membawa kita dalam berkat hari ini. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Saya akan bacakan Roma pasal 4 ayat 21, demikian bunyinya. Kitab Roma pasal 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan dan waktu yang indah. Biarlah ketika kebenaran firman Tuhan ada satu janji yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami setia untuk melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dan kami sambut firman-Mu. Amin. Ibu Bapak selain jemaat pernah berjanji? Bagaimana andaikan janji kita itu tidak ditepati orang? Kita sakit hati, kita kecewa. Nah, janji adalah hal yang paling mudah untuk diucapkan, namun paling sulit untuk dilakukan oleh manusia. Janji palsu. Apa itu janji palsu? Janji palsu adalah janji yang nggak pernah ditepati. Semua manusia pasti pernah membuat janji palsu. Tapi di sini lain, agak ada seorang pun yang mau mendapatkan janji palsu. Ya seperti itulah manusia. Gak percaya Ibu Bapak kekasih Tuhan, siapa yang berjanji untuk tidak berbuat dosa? Tapi mengulangi dosa itu lagi, misalnya dia melakukan kesalahan. Dia berjanji tidak lagi mengulangi, tapi ternyata dia mengulangi, artinya janji dia janji tidak benar, janji palsu. Nah, berbeda janji Tuhan tidaklah seperti janji manusia. Ia tidak pernah ingkar janji, ia tidak pernah mengumbar janji-janji palsu. Apa yang dikatakan pastilah ia lakukan dan genapi. Mau bukti Ibu Bapak kekasih Tuhan? Bukti pertama adalah janji Allah pada Abraham mengenai keturunan Abraham. Saat Abraham berumur 75 tahun, Allah menjanjikan keturunan untuknya. Dan Allah menggenapinya. Janji itu pada 25 tahun kemudian. Meskipun terkadang Tuhan menggenapi janjinya dalam waktu yang lama, tapi ia tidak pernah lupa akan janjinya. Apa yang dia ucapkan pasti dia akan genapi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ia menggenapi janjinya pada waktu yang tepat. Tidak pernah salah, seperti bukti nyata janji Allah yang pasti kepada kita manusia seperti terbit dan tenggelamnya matahari. Ia terbit tepat pada waktunya, tenggelam tepat pada waktunya. Bukti kedua, saat Allah menjanjikan juru selamat untuk manusia dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, dan janji itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia menjadi penebus dosa kita saat berkorban di kayu salib, sehingga dosa kita diampuni dan kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Bukti ketiga, Ibu Bapak kekasih Tuhan, saat Tuhan menjanjikan Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 15 dan digenapi juga pada saat Pentakosta, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan masih banyak lagi janji Allah yang ia tepati. Janjinya kepada Ishak, janjinya kepada Nuh, janjinya kepada Abraham, ya, janjinya kepada Petrus, Yohanes, dan banyak lagi orang-orang beriman yang menerima janji serta penggenapan janjinya. Apa saja yang dijanjikannya pasti ditepati. Dan apa yang diucapkannya pasti digenapi karena janji Allah adalah ya dan amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita punya Allah setia yang setia memegang teguh janjinya. Mungkin sudah lama kita menanti janjinya untuk keluarga kita, sekolah kita, masa depan kita, kerja kita, prestasi kita, dan banyak lagi jodoh kita dan lain sebagainya. Tapi sepertinya janji itu belum juga ditepati.
Nah, jika memang begitu keadaannya, Ibu Bapak kekasih Tuhan, jangan sampai iman kita menjadi lemah. Karena penggenapan janji Tuhan pasti akan kita alami asalkan terus percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan pasti menepati janjinya di dalam hidup kita. Tetaplah setia menanti janji Tuhan. Janji manusia seperti angin lalu. Janji Allah kekal dan terus teruji oleh waktu. Mari kita menanti janji Tuhan. Mari kita setia menunggu janji Tuhan ketika Tuhan akan memulihkan kehidupan bangsa dan negara kita di masa COVID-19. Saya percaya ada banyak hal yang menjadi pembelajaran ketika situasi sedang terjadi dalam hidup kita. Saat ini Ibu Bapak dan saya, kita benar-benar membutuhkan Tuhan. Kita betul-betul memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Saat inilah mari Ibu Bapak kita kembali taat, setia dan patuh kepada Tuhan. Sehingga janjinya pasti ditepati buat kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengar. Ajar kami boleh melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap berpegang teguh janji kebenaran firman-Mu. Segala sesuatu indah pada waktunya, karena janji-Mu pasti dan amin. Terima kasih Bapa. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin